Bayangkan, ada seorang juragan padi yang panennya selalu melimpah, padahal sawah lain kekeringan. Tapi siapa sangka, tiap panen, ada orang yang mati, dan semua itu berawal dari jerami berdarah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah selesai. Di sebuah desa kecil bernama Kedung Gading, yang dikelilingi hamparan sawah luas sejauh mata memandang, hidup seorang petani senior bernama Pak Mulyo. Desa itu sunyi, damai, dan tenang. Hawa pagi selalu sejuk dengan kabut tipis yang turun ke permukaan tanah, suara gemericik air dari irigasi yang mengalir tenang, campur bau tanah basah dan dedaunan segar. Jadi teman sehari-hari para petani yang bangun sejak fajar. Kebanyakan dari mereka hidup sederhana, menggantungkan hidup dari sawah warisan orang tua yang kadang menghasilkan, kadang tidak. Tapi di tengah semua itu, ada satu yang berbeda: sawah milik Pak Mulyo. Sawah Pak Mulyo selalu terlihat subur, menghijau bahkan ketika sawah-sawah lain menguning kering. Saat musim hujan, padi miliknya tumbuh kokoh dan gemuk. Saat musim kemarau, tanah sawah lain merekah dan retak-retak. Tapi lahan Pak Mulyo tetap lembab seperti baru disiram. Warga desa awalnya tak banyak curiga. Mereka pikir Pak Mulyo memang rajin dan punya ilmu bertani lebih baik. Tapi makin lama, makin banyak keanehan yang tak bisa dijelaskan logika. Harga gabah sempat anjlok beberapa tahun terakhir, dan hampir semua petani di desa itu merugi. Tapi entah kenapa, gabah dari sawah Pak Mulyo tetap laku dengan harga tinggi. Bahkan para tengkulak dari luar kota, bahkan luar provinsi, rela datang langsung untuk membeli padinya. Mereka bilang kualitas gabahnya terbaik, bulirnya padat, bersih dan wangi. Seolah-olah bukan dari ladang biasa, tapi dari lahan yang dirawat. Dengan ilmu rahasia, dalam waktu 5 tahun hidup Pak Mulyo berubah drastis. Dulu ia tinggal di rumah panggung dari kayu tua, sekarang ia punya rumah permanen dengan 2 lantai, temboknya dicat putih bersih. Jendelanya pakai kaca besar seperti rumah orang kota. Di halaman rumahnya berdiri mobil pickup baru, Dondi Belokong. Rumah dibangun lumbung padi yang ukurannya lebih besar dari rame ramah warga lain. Belum lagi alat pertanian modern seperti traktor kecil, mesin pemotong padi, dan pompa air bertenaga diesel, semuanya lengkap. Warga tentu iri, tapi juga bingung. Dari mana datangnya semua itu? Panen memang bisa jadi bagus, tapi tidak sampai sekaya itu. Bahkan kepala desa sendiri pernah berkelakar, kalau semua petani kayak Pak Mulyo, desa ini bisa jadi kota dalam 5 tahun. Yang membuat orang makin heran, Pak Mulyo tidak pernah terlihat kerepotan. Dia jarang ke sawah. Yang kerja justru para buruh tani dari luar desa yang dibayarnya dengan upah tinggi. Tapi anehnya, buruh-buruh itu tidak pernah lama bekerja. Mereka datang, kerja seminggu atau 2 minggu, lalu pergi tanpa pamit. Ada yang katanya pulang kampung, ada juga yang katanya sakit. Tapi tidak ada yang kembali. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Retno, istri Pak Mulyo, juga berubah. Dulu ramah dan suka bergabung dengan ibu-ibu lain saat arisan atau pengajian. Tapi kini lebih sering mengurung diri di rumah. Wajahnya selalu pucat jerang bikara, dan terlihat ketakutan. Kalau diajak ngobrol, senyumnya kaku, matanya kosong, seolah sedang menyimpan sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan ke siapapun. Lilis, anak sulung mereka yang sedang kuliah di Semarang, juga jarang pulang. Katanya sibuk kuliah. Tapi warga curiga ada alasan lain. Rumah Pak Mulyo seperti penuh aura ganjil. Sekilas tampak tenang, tapi kalau berdiri cukup lama di depan pagar rumahnya, hawa dingin seperti menyusup lewat pori-pori kulit. Apalagi saat malam tiba dan semua rumah di desa itu memadamkan lampu, rumah Pak Mulyo tetap terang benderang. Kadang terlihat bayangan orang lewat di jendela, padahal pintu terkunci. Dan suara seperti orang menumbuk beras di dalam lumbung terdengar hampir setiap malam. Pak Mulyo sendiri selalu tampak tenang. Dia tetap menghadiri rapat desa, tetap menyumbang ke masjid, dan bahkan suka traktir warga saat panen raya. Tapi matanya, orang-orang bilang mata Pak Mulyo sekarang berbeda. Tatapannya dingin, dalam, dan kadang seperti menatap sesuatu di balik kepala orang yang dia ajak bicara. Seperti orang yang pikirannya tidak sepenuhnya ada di sini. Ada satu kejadian yang benar-benar membuat warga bergidik. Saat musim tanam tahun lalu, Pak Darto, petani tua yang tinggal 2 rumah dari Pak Mulyo, lewat tengah malam mendengar suara tangisan dari arah lumbung padi Pak Mulyo. Tangisannya lirih, pelan,
seperti suara anak kecil yang menangis karena takut. Awalnya Pak Darto pikir itu cuma anak kucing, tapi makin lama suara itu berubah jadi suara perempuan. Lalu terdengar suara tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Darto mengaku saat itu ia merasa kakinya berat seperti dipaku ke tanah, tidak bisa lari, tidak bisa bicara. Sampai suara itu hilang dan ayam berkokok keesokan harinya. Saat menceritakan hal itu di warung kopi, semua orang terdiam. Tak ada yang tertawa, tak ada yang menganggap itu bercanda. Karena ternyata bukan hanya Pak Darto yang mendengarnya malam itu. Anehnya, setelah kejadian itu, sawah Pak Mulyo justru makin subur. Hanya dalam waktu 3 bulan, padinya sudah siap panen. Bahkan batang-batang padi tumbuh lebih tinggi dari biasanya. Bulirnya lebih padat dan lebih berat. Warga yang awalnya iri, sekarang mulai takut. Beberapa petani yang dulunya bercita-cita ingin seperti Pak Mulyo, kini mulai menjaga jarak. Mereka tak mau lagi menerima bantuan bibit atau pupuk dari Pak Mulyo. Takut ada sesuatu di balik semua itu. Namun tidak semua orang bisa menolak uang, apalagi saat ekonomi makin sulit. Masih ada beberapa warga yang menerima pekerjaan dari Pak Mulyo sebagai buruh panen atau pengangkut gabah. Tapi satu persatu dari mereka menghilang. Ada yang katanya pindah, ada yang katanya pulang kampung, tapi tidak ada kabar lanjutan. Nomor ponsel tidak aktif, alamat tidak jelas, dan keluarganya pun tidak bisa menghubungi. Desa Kedung Gading yang dulunya penuh tawa dan kerjasama, perlahan jadi sunyi dan penuh bisik-bisik. Orang-orang tak lagi membahas panen atau hujan, tapi mulai membicarakan hal-hal gaib. Bahkan Pak RT sempat mengusulkan mengadakan selamatan desa, tapi entah kenapa, usulan itu ditolak secara halus oleh Pak Mulyo, dan tidak ada yang berani membantah. Hari-hari berjalan seperti biasa. Sawah Pak Mulyo tetap menghijau, lumbung padinya makin penuh, dan uang mengalir seperti sungai. Tapi tak seorang pun tahu berapa banyak darah yang sudah meresap ke dalam tanah itu, membuat padi tumbuh gemuk dan manis. Di atas jerami yang mungkin tidak hanya terbuat dari batang kering, tapi juga dari nyewa-nyewa yang tak pernah ditemukan. Kirman datang ke desa Kedung Gading sebulan sebelum musim panen dimulai. Dia bukan orang sini, tapi seorang perantau yang biasa hidup berpindah-pindah, bekerja sebagai buruh tani musiman. Tubuhnya kurus, kulit legam karena matahari, dan rambutnya awat-futen seperti belum pernah kenal sisir. Tapi dia ramah, suka senyum, dan gampang akrab dengan siapa saja. Beberapa warga sempat ngobrol dengannya di warung kopi, dan katanya dia pernah kerja di beberapa desa sebelah. Tapi baru kali ini dapat bayaran tinggi yang menggai. Ya Pak Mulyo, setiap hari Kirman terlihat bekerja di sawah Pak Mulyo. Kadang sampai malam. Bahkan pernah terlihat masih mondar-mandir saat azan Isya berkumandang. Orang-orang pikir dia cuma pekerja keras. Soalnya Pak Mulyo memang dikenal royal memberi upah. Tapi ada yang memperhatikan kalau Kirman makin hari makin pucat. Pipinya cekung, matanya sembab, dan ia jadi lebih pendiam. Beberapa malam terdengar suara seperti orang muntah dari dekat gubuk kecil di tepi sawah. Dan ada yang bilang itu suara Kirman. Tapi pagi harinya dia tetap kerja seperti biasa, meskipun tubuhnya tampak lemas. Suatu pagi, udara desa lebih dingin. Daribat kabut turun lebih tebal, menutupi pemitang sawah seperti selimut abu tipis. Jam 6 pagi, beberapa warga yang lewat jalan belakang menuju ladang sayur melihat sesuatu di tengah sawah Pak Mulyo. Awalnya mereka kira itu boneka atau orang-orang gen sawah yang roboh. Tapi saat didekati, bau amis menusuk hidung lebih dulu daripada pandangan yang menjelaskan semuanya. Kirman tergeletak di sana. Tubuhnya menancap di rumpun padi yang setengah menguning. Posisi tubuhnya aneh kepila miring. Tangan terbentang seperti hendak meraih sesuatu. Dan wajahnya, astagfirullah. Matanya terbuka lebar, bola matanya terlihat seperti hendak melompat keluar. Mulutnya terbuka, menganga, tapi tidak seperti orang teriak. Lebih seperti orang yang dicekik saat hendak memanggil nama Tuhan. Lehernya lebam, dan ada bekas seperti luka cakaran di dadanya. Samar, tapi cukup untuk membuat orang merinding. Dalam waktu singkat, kabar kematian Kirman menyebar ke seluruh desa. Polisi dipanggil, dan beberapa petugas datang siang harinya. Mereka memotret, mengukur posisi tubuh, mencatat, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Kirman kemungkinan besar meninggal karena serangan jantung saat sedang bekerja. Mungkin kelelahan, mungkin ada riwayat penyakit, dan soal luka di dada, kata mereka. Itu bisa jadi goresan ranting atau batang padi yang tajam. Simple, singkat, dan bagi banyak warga tidak masuk akal. Masalahnya, warga tahu Kirman sehat. Dia memang kurus, tapi kuat. Bahkan beberapa hari sebelumnya dia sempat lari-lari menggat. Kambing yang nyasar ke sawah. Tidak terlihat tanda-tanda orang sakit jantung. Dan lebih anehnya lagi,
Pak Mulyo tidak terlihat panik atau sedih. Saat polisi datang, dia hanya diam memperhatikan dari kejauhan. Bahkan saat jenazah Kirman dibawa ke puskesmas untuk diautopsi ringan, Pak Mulyo tak ikut mengantar. Dia hanya bilang pada Pak RT bahwa dia akan mengganti ongkos pemakaman dan membayar semua keperluan. Selesai, seperti orang yang kehilangan sebutir gabah dari karung penuh. Setelah pemakaman Kirman, suasana desa berubah. Malam-malam jadi lebih sunyi. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak bermain petak umpet di halaman rumah. Tidak ada ibu-ibu yang duduk di teras sambil menenun atau menampi beras. Semua cepat masuk. Rumah menutup jendela lebih awal dan bahkan beberapa memasang pagar dari bambu tambahan. Tidak ada yang mau bilang terus terang, tapi rasa takut itu nyata, seolah ada yang mengintai dari balik sawah, dari balik rumpun padi yang dulu dianggap biasa saja. 1 minggu setelah kematian Kirman, kejadian aneh mulai bermunculan. Pak Darto, petani tua yang tinggal paling dekat dengan sawah Pak Mulyo, bercerita bahwa suatu malam dia terbangun karena mendengar suara gamelan. Awalnya ia pikir ada yang menyalakan musik dari radio, tapi nadanya aneh. Suara bonang, saron, kendang, dan sinden mengalun pelan seperti berasal dari kejauhan. Tapi makin lama makin jelas. Ia membuka jendela, dan dari kejauhan melihat kerlip. Lampu seperti obor bergerak di tengah sawah Pak Mulyo. Tapi tak ada orang, hanya bayangan hitam tinggi besar yang berjalan pelan, lalu menghilang begitu saja. Pak Darto bukan satu-satunya. Sardi, pemuda penggilingan padi, juga mengaku melihat sesuatu. Malam itu dia pulang dari rumah temannya, melewati jalan samping sawah. Tiba-tiba dia merasa seperti diawasi. Ketika menoleh, ia melihat sesosok perempuan dengan rambut panjang berdiri. Di tengah pematang, diam saja, wajahnya tertutup rambut, dan bajunya lusuh seperti karung goni. Saat Sardi berusaha berlari, kakinya terasa berat, seperti ada lumpur yang menahan. Dia baru bisa bergerak setelah membaca doa keras-keras. Setelah itu, dia jatuh sakit seminggu. Badannya panas, sering mimpi terjebak di sawah penuh darah, dan mendengar suara Kirman memanggil dari kejauhan. Desa Kedung Gading benar-benar berubah. Bahkan orang yang dulunya mengidolakan Pak Mulyo mulai membicarakannya diam-diam. Ada yang bilang Pak Mulyo ikut ilmu hitam. Ada juga yang berbisik bahwa Kirman bukan mati karena serangan jantung, tapi karena dijadikan tumbal. Apalagi sejak kejadian itu, panen Pak Mulyo jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Padinya lebih tebal, batangnya tinggi, dan bulirnya mengilap seperti beras premium. Tengkulak datang lebih sering, dan uang makin deras mengalir ke kantongnya. Namun semua itu seperti dihantui sesuatu yang tidak terlihat. Burung-burung tak lagi mau hinggap di sawah Pak Mulyo. Katak yang biasanya ramai bersuara di malam hari tiba-tiba hilang. Bahkan anjing liar pun tak mau lagi berkeliaran di sekitar ladang itu. Anak-anak kecil sering terbangun malam sambil menangis. Katanya mimpi masuk ke sawah dan tak bisa keluar. Ada juga yang bilang mereka melihat Kirman berdiri di ujung pematang. Tubuhnya basah kuyup, matanya bolong, dan memang memanggil nama orang-orang yang bekerja di sana. Ibu-ibu mulai menolak membiarkan anak mereka bermain dekat sawah. Petani lain mulai menjaga jarak. Bahkan beberapa tetangga Pak Mulyo mengganti jalur pergi ke ladang agar tidak melewati sawahnya. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung. Semua masih menghormati Pak Mulyo, atau setidaknya takut padanya. Pak Mulyo sendiri tetap seperti biasa. Wajahnya datar, dingin, tapi beberapa kali terlihat duduk sendirian di lumbung padi, menatap tumpukan jerami yang makin tinggi. Kadang dia bicara sendiri, kadang tertawa kecil, dan ada yang bilang pernah mendengar. Dia berkata pelan, 1 nyawa sudah cukup untuk tahun ini. Dan saat panen akhirnya datang, sawah Pak Mulyo menjadi yang paling dulu dipanen. Hasilnya luar biasa, tapi hanya dia yang tampak bahagia. Warga lain hanya menunduk diam, menyaksikan butiran emas padi diangkut ke dalam karung besar, sambil dalam hati bertanya, berapa nyawa lagi yang akan hilang demi jerami yang basah oleh darah? Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Desa Kedung Gading sudah sunyi sejak selepas Isya, tapi malam itu terasa lebih berat, seperti ada yang mengintai dari balik kegelapan. Sardi, pemuda lajang yang tinggal hanya 3 rumah dari Pak Mulyo, baru saja pulang dari rumah temannya. Yang ia lewati adalah jalan setapak yang memotong tengah sawah, satu-satunya jalur tercepat menuju rumahnya. Lampu senter dari handphone jadi satu-satunya penerang. Langit mendang, bulan tertutup awan gelap, dan suara jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Sardi berjalan pelan sambil sesekali menggumamkan doa. Sudah beberapa hari ini desanya diliputi ketegangan. Kematian Kirman masih segar di ingatan semua orang, bahkan sampai sekarang.
Bayangan wajah Kirman dengan mata terbuka lebar itu masih sering muncul dalam mimpi beberapa warga. Sardi sendiri mengaku pernah terbangun dengan dada sesak dan peluh dingin membasahi punggungnya. Tapi malam itu ia terpaksa lewat sawah karena motornya mogok. Dan jalan besar terlalu jauh jika memutar. Saat sampai di ujung pematang, tepat di pinggir sawah Pak Mulyo, langkah Sardi terhenti. Di kejauhan, sekitar 30 meter dari tempatnya, berdiri, ada sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Di tengah gelap dan kabut tipis, berdiri sosok tinggi besar, diam tak bergerak. Bayangannya menjulang melebihi batang padi yang sedang menguning, hampir menyentuh ranting pohon randu di pinggir lumbung. Sosok itu tidak seperti manusia biasa. Bahunya lebar, kepalanya menunduk sedikit, dan dari kejauhan Sardi bisa melihat sepasang mata merah menyala menatap ke arahnya. Sardi terpaku, kakinya berat, seolah ada beban di lutut yang mengunci geraknya. Nafasnya tercekat, dan peluh dingin mulai menetes di pelipis. Ia mencoba mengedipkan mata, berharap itu hanya ilusi atau bayangan dari lampu senter. Tapi sosok itu tetap ada, berdiri di tempat yang sama, menatapnya lekat-lekat. Sardi memberanikan diri mengangkat tangannya, menyorotkan senter ke arah sosok itu. Tapi yang terlihat hanya siluet hitam, tidak memantulkan cahaya sedikit pun, seolah tubuhnya menyerap semua terang yang diarahkan padanya. Perlahan, sosok itu mulai bergerak, bukan melangkah, tapi meluncur pelan seperti melayang di atas tanah. Tanpa suara, tanpa jejak, Sardi mundur, 1 langkah, 2 langkah, tapi kakinya tersandung akar kecil, dan ia jatuh terduduk. Saat ia mendongak, sosok itu sudah tidak ada. Helen, begitu saja, tak meninggalkan bayangan, suara, atau apapun. Hanya sawah yang kembali sunyi, dan malam yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dengan gemetar, Sardi bangkit dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung menggedor pintu, membuat ibunya terkejut. Wajah Sardi pucat, bajunya basah oleh keringat, dan tangannya gemetar saat memegang gelas air. Saat ditanya, ia hanya menjawab pelan, "Aku lihat sesuatu di sawah, Pak Mulyo, Bu." Matanya merah. Keesokan harinya, cerita itu menyebar cepat. Anak-anak mulai dilarang bermain di dekat sawah. Apalagi selepas maghrib, para orang tua memperketat jam malam, dan beberapa bahkan mulai menggantungkan daun kelor dan bawang putih di depan pintu rumah mereka. Pak RT sempat menyarankan agar warga mengadakan pengajian rutin. Tapi usulan itu digantung tanpa keputusan. Tak ada yang berani membahas Pak Mulyo secara terbuka. Tapi semua tahu sumber keresahan mereka bermula dari sana. Anehnya, di tengah semua kehebohan itu, Pak Mulyo tetap seperti biasa. Ia datang ke balai desa untuk rapat pembangunan jembatan kecil, menyapa warga yang ditemuinya di jalan. Bahkan sempat menyumbang 10 karung beras untuk masjid yang akan menggelar santunan anak yatim. Tapi semua itu terasa hambar, senyumnya kaku, tatapannya dingin, seolah apa yang dilakukan hanya formalitas belaka, bukan dari hati, yang membuat warga makin resah. Malam-malam berikutnya, Pak Mulyo justru sering terlihat duduk di depan lumbung, padinya sendirian, tanpa lampu, hanya diterangi cahaya remang dari bulan. Ia duduk di kursi kayu kecil, menatap ke sawah yang luas membentang di depannya. Beberapa warga mengaku melihatnya bicara sendiri, tangannya bergerak seperti sedang menghitung sesuatu, kadang tertawa pelan dengan suara lirih. Tidak ada yang berani mendekat, tidak juga menegur. Mereka hanya mengintip dari balik jendela atau mengintai dari kejauhan. Sardi, yang masih trauma dengan kejadian malam itu, memutuskan tidak lewat sawah lagi untuk sementara. Tapi kejadian itu membuatnya jadi lebih peka. Ia mulai merasa seperti diawasi setiap malam, bahkan di dalam rumah. Suatu malam, saat hendak menutup jendela, ia mengaku melihat bayangan hitam berdiri diam di bawah pohon pisang belakang rumahnya. Tidak bergerak, hanya berdiri. Tapi saat dipanggil ibunya, dan ia menoleh sebentar, bayangan itu sudah lenyap. Desa Kedung Gading kini hidup dalam ketakutan yang tak terucap. Semua orang tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak ada yang mau atau berani menyebutnya. Mereka tak, mulut bisa jadi pembuka malapetaka. Tapi satu persatu mulai merasakan sendiri mimpi buruk, suara-suara aneh di malam hari, dan perasaan seperti ada yang mengikuti dari balik bahu. Beberapa orang mulai menghubungkan semua kejadian itu dengan sawah Pak Mulyo. Mereka percaya tanah itu sudah tidak wajar, bukan lagi sekadar ladang biasa, tapi tempat yang mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Mereka percaya ada yang menunggu, ada yang menjaga, atau mungkin ada yang diberi makan di sana. Tapi tak ada yang bisa membuktikan. Semua hanya spekulasi. Semua hanya berani berbicara di belakang. Yang jelas, semenjak malam itu, desa berubah. Sawah bukan lagi tempat damai seperti dulu. Suara kodok tidak lagi bersaut-sahutan. Burung hantu yang biasanya bertengger di pohon randu,
kini menghilang entah kemana. Bahkan, angin malam pun kini berdesir dengan bunyi yang lebih pelan, lebih berat. Seolah membawa bisikan yang tak bisa dipahami. Dan Pak Mulyo, di balik semua keanehan itu, tetap menjadi sosok misterius yang berdiri di tengah semua ketakutan. Tenang, datar, dan seolah tak tergoyahkan. Tapi di balik tatapan matanya yang kosong, siapa yang tahu? Apakah ia benar-benar masih manusia biasa? Atau sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Malam, suara tangisan pelan terdengar dari kamar Lilis. Bu Retno yang sedang di dapur langsung menghentikan aktivitasnya dan berjalan cepat menuju kamar anak sulungnya itu. Sudah 3 malam bercuri-turit Lilis mengigau. Tubuhnya demam tinggi dan ia terus mengoceh dalam tidur dengan suara gemetar. Tapi malam ini terasa berbeda. Tangisannya terdengar lebih lirih, lebih dalam. Seperti bukan sekadar mimpi buruk. Saat Bu Retno membuka pintu kamar, tubuhnya langsung disergap hawa dingin. Angin entah dari mana menerpa wajahnya. Dan lampu kamar berkedip sesaat sebelum redup. Lilis terbaring di ranjang dengan wajah basah oleh keringat. Mulutnya komat kamit, matanya masih tertutup. Tapi dari mulutnya keluar suara-suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Kirman, Kirman, jangan seret aku. Aku belum waktunya. Suara itu bukan seperti suara Lilis yang biasa. Lebih berat, dan di sela-sela ucapannya ada suara parau. Seperti 2 suara saling bertumpuk. Bu Retno mendekat, menggenggam tangan anaknya yang dingin seperti es. Tapi tiba-tiba Lilis mendongak, membuka mata, dan memandang ibunya dengan tatapan kosong. Ia tersenyum lebar, terlalu lebar, dan berkata dengan suara rendah, "Ibu, lihat, mereka datang dari dalam sawah." Jeraminya merah, tubuh Bu Retno limbung, ia menjerit pelan dan langsung memeluk anaknya. Lilis kembali pingsan setelah itu. Tubuhnya menggigil dan mulutnya komat kamit membaca doa yang tak selesai. Bu Retno panik. Malam itu juga, ia membangunkan Pak Mulyo yang sedang duduk sendirian di depan lumbung seperti biasa. Lelaki itu diam, tidak terkejut. Hanya menatap kosong ketika diberitahu kondisi Lilis. "Aku udah bilang, jangan dilawan," gumamnya pelan. Bu Retno menangis, mengguncang lengan suaminya. "Apa maksudmu? Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Dan anak-anak, ini sudah kelewatan. Lilis sakit bukan karena biasa. Aku bisa rasakan. Ini bukan sekadar demam." Pak Mulyo menunduk. Untuk pertama kalinya, wajah kerasnya tampak goyah. Napasnya berat, seperti memikul beban yang tak bisa dibagi. Ia menarik napas panjang, memandang istrinya yang wajahnya penuh air mata, dan akhirnya mengangguk pelan, masuk ke dalam. "Aku akan cerita semuanya." Di dalam ruang tamu yang remang, hanya ditemani lampu minyak kecil di pojokan, Pak Mulyo duduk sambil menatap lantai. Ia mulai bercerita dengan suara pelan dan berat. Katanya, semuanya berawal 5 tahun lalu, saat sawah warisan orang tuanya nyaris tak menghasilkan lagi. Tanahnya kering, pupuk mahal, dan hama datang silih berganti. Dalam keputusasaan, ia sempat berpikir menjual sawah itu dan pindah ke kota. Tapi hatinya berat. Lalu seseorang orang yang tak ingin ia sebut namanya datang dan menawarkan jalan pintas. Bukan bantuan, tapi perjanjian. Perjanjian itu dilakukan di tempat yang jauh di lereng gunung, di bawah pohon besar yang akar-akarnya menjulur seperti cakar. Di sana, Pak Mulyo diminta bertapa selama 3 malam. Ia membawa sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan darah ayam hitam. Malam ketiga, seorang lelaki tua datang kurus, berjubah gelap, dan wajahnya ditutupi rambut panjang kusut. Lelaki itu tidak berkata banyak, hanya 1 kalimat yang ia ucapkan. "Jika kau ingin panenmu melimpah, beri dia makan." Pak Mulyo sempat bingung, tapi ketika pulang, ia mulai melihat perubahan. Tanah yang dulunya kering mulai lembab, hama menghilang, padi tumbuh cepat, lebih hijau dari sebelumnya. Ia masih menolak melakukan apa-apa, berharap itu hanya berkah dari Tuhan. Tapi musim panen pertama belum genap selesai. Malam itu ia bermimpi didatangi lelaki tua berjubah gelap. Lelaki itu menunjuk ke sawahnya dan berkata, "Belum kau beri makan, ambil 1. Sekarang." Pak Mulyo terbangun dengan keringat dingin. Seminggu setelah itu, seekor kambing peliharaannya mati mendadak di tepi sawah. Ia tinggalkan di sana semalaman, dan keesokan harinya, mayat kambing itu lenyap. Hanya tersisa darah di tanah dan bau anyir yang menyengat. Panen tahun itu paling melimpah sepanjang hidupnya. Dari situ, ia mulai mengerti. Ada sesuatu yang tinggal di sawahnya, sesuatu yang lapar, sesuatu yang harus diberi makan. Awalnya ia hanya memberikan hewan, tapi tahun ketiga, lelaki berjubah gelap itu datang lagi bukan dalam mimpi, tapi dalam bentuk bayangan hitam tinggi besar yang muncul di malam hari.
berdiri di pinggir pematang. Ia tahu hewan tidak lagi cukup, dan itulah saat ia pertama kali mengorbankan manusia. Seorang buruh tani pendatang yang tak punya keluarga, tak dikenal siapa-siapa. Tubuhnya dikubur di tengah sawah, darahnya diteteskan ke akar padi, dan dari tahun ke tahun, panennya semakin luar biasa. Bu Retno terdiam, tubuhnya bergetar, air matanya tumpah deras. Ia memandang suaminya dengan tatapan kosong, seperti baru mengenal siapa laki-laki yang tidur sekamar dengannya selama bertahun-tahun. Lilis, dia jadi begini karena semua ini. Pak Mulyo mengangguk pelan. Karena aku mulai ragu. Aku menunda tumbal musim ini. Aku pikir bisa berhenti. Tapi yang menjaga sawah ini tidak suka ditunda. Mereka minta haknya. Mata Bu Retno membelalak. Kalau kau tidak beri tumbal, tanah akan mati, padi tak tumbuh. Dan kalau terlalu lama, keluargaku yang akan mereka ambil satu-satu. Mulai dari yang paling lemah. Lilis, tangisan Bu Retno pecah. Ayam, tubuh suaminya sambil memukul-mukul punggungnya dengan lemah. Sambil terus bertanya mengapa tidak cerita dari dulu. Mengapa tega. Mengapa memilih jalan setan demi sawah. Tapi Pak Mulyo hanya diam. Dalam hatinya, ia pun menangis, tapi semuanya sudah terlambat. Ia telah menyerahkan diri pada perjanjian yang tidak bisa dibatalkan malam itu. Suara tangisan Bu Retno dan isakan kecil Lilis yang mengigau bersehet-sahutan di dalam rumah. Sementara di luar, angin kembali berhembus lebih dingin. Dan dari arah sawah, samar-samar terdengar suara langkah pelan, gemerisik jerami, dan bayangan hitam yang berdiri menanti menuntut bagian yang belum dibayar. Pagi hari setelah pengakuan itu, rumah Pak Mulyo terasa lebih suram dari biasanya. Bu Retno masih belum bicara sepatah kata pun. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan setiap kali melihat ke arah Lilis, ia seperti ingin menangis lagi. Lilis sendiri belum benar-benar sadar. Tubuhnya lemah, wajahnya tirus, dan sesekali masih mengigau, menyobet nama-nama yang tak dikenalnya atau mungkin nama-nama yang pernah dikorbankan. Sejak malam itu, Pak Mulyo jadi lebih sering duduk termenung di depan sawah. Ia tidak lagi menatap hamparan padi dengan bangga, tapi dengan rasa bersalah yang makin menumpuk. Seperti lumpur di musim hujan yang tak bisa dibersihkan. Sore itu Pak Mulyo memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo yang tinggal di ujung desa. Lelaki renta itu sudah hampir tidak bisa berjalan tegak, tapi matanya masih tajam seperti belati. Ia menatap Lilis yang terbaring sambil merapal doa dan membaca ayat-ayat yang terdengar serak namun penuh tekanan. Setelah hampir 1 jam membaca dan meniupkan sesuatu ke wajah Lilis, ia menoleh ke Pak Mulyo. Ada yang menagih, kalau tidak diberi, yang ditagih akan diambil. Dan bukan hanya nyawanya tapi jiwanya juga. Pak Mulyo menggenggam tangannya kuat-kuat. Bu Retno menahan napas, ingin berkata sesuatu tapi tak sanggup. Mbah Wiryo mendekat, menatap Pak Mulyo lurus-lurus, lalu berbisik lirih. Ini bukan pesugihan biasa, Pak. Kau tahu itu. Sekali kamu menunda, mereka akan ambil yang terdekat. Tapi kalau kau berikan sekarang, mereka akan puas untuk sementara. Hak. Mulyo hanya mengangguk. Malamnya, ia duduk di lumbung sambil membawa setumpuk kertas dan dompet kecil berisi uang tunai. Matanya menatap kosong ke arah sawah yang diam-diam, seperti hidup dan bernafas dalam gelap. Ia tahu waktunya hampir habis. Tanpa tumbal, Lilis akan diambil. Dan tidak ada doa atau sesajen yang bisa menghentikannya. Mereka tidak ingin doa, mereka ingin darah. Malam itu, Pak Mulyo pergi ke pasar kota. Ia berdiri lama di sudut terminal, menatap lalu lalang orang tanpa arah. Di sana, ia bertemu dengan seorang pengemis tua. Tubuhnya kurus, kakinya pincang, dan matanya nyaris tak bisa terbuka. Lelaki tua itu duduk di trotoar, memeluk tubuh sendiri, menggigil karena udara malam yang menusuk. Pak Mulyo menghampirinya, memberi uang, lalu dengan suara pelan menawarkan tumpangan dan makanan hangat di rumah. Aku cuma mau bantu, Pak. Nggak tega lihat Bapak begini. Di rumah masih ada nasi hangat, katanya. Si pengemis menatap Pak Mulyo dengan tatapan lelah, lalu mengangguk pelan. Mereka pulang naik mobil bak terbuka. Sepanjang jalan, Pak Mulyo tak bicara apa-apa. Ia hanya menatap jalanan kosong yang terasa. Semakin gelap, semakin sunyi. Saat sampai di rumah, Bu Retno kaget melihat ada orang asing dibawa masuk. Ia ingin bertanya, tapi Pak Mulyo hanya berkata pendek, "Masak air buat teh." Bu Retno tahu malam itu akan jadi malam berdarah. Tapi ia terlalu takut untuk mencegahnya. Ia hanya bisa menunduk, meneteskan air mata tanpa suara. Lilis, yang terbaring di kamar, tiba-tiba tenang. Nafasnya kembali teratur. Wajahnya tidak lagi panas. Seolah roh yang mengejarnya mulai menjauh. Tapi Bu Retno tahu, itu karena seseorang lain sudah ditunjuk sebagai pengganti.
Lewat tengah malam, Pak Mulyo membawa pengemis tua itu ke lumbung. Katanya, ia ingin memberikan pakaian layak dan selimut. Tapi saat lelaki tua itu masuk dan duduk di atas tikar jerami, pintu lumbung ditutup perlahan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tidak ada jeritan, tidak ada suara minta tolong, hanya suara gesekan kayu, desah angin, dan kemudian hening. Pagi harinya, lumbung dikunci rapat. Tidak ada seorang pun yang berani membuka. Bu Retno hanya duduk di ruang tengah sambil meramas-rimas sajadah yang sudah basah oleh air mata. Lilis bangun sekitar pukul 7 pagi. Tubuhnya masih lemah, tapi ia sudah bisa bicara. Katanya, ia bermimpi dikejar oleh bayangan hitam di tengah sawah. Tapi di detik terakhir, seseorang tua membawanya pergi dan menutup pintu. Lalu semuanya gelap, dan ia merasa aman. Pak Mulyo tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang Lilis dalam diam, lalu melangkah keluar rumah. Tapi kini, ia berjalan dengan pundak yang berat. Bukan karena lelah, tapi karena dosa yang tak lagi bisa ia hapus. Sejak malam itu, sawah kembali tenang. Padi tumbuh makin subur, batangnya makin kokoh, dan bulirnya makin padat. Para tengkulak kembali berdatangan, dan panen tinggal menghitung hari. Namun bayangan pengemis tua itu terus menghantui Pak Mulyo. Wajahnya yang pasrah, matanya yang sudah kehilangan harapan, kini muncul dalam mimpi-mimpinya. Dan kadang, saat malam kembali tiba, suara seretan tubuh di atas jerami terdengar dari arah lumbung. Suara pelan, berulang, seolah ada yang masih belum tenang. Warga desa yang sempat curiga karena pengemis itu tidak terlihat lagi, tak berani bertanya. Mereka tahu, segala hal yang menyangkut sawah Pak Mulyo bukan sesuatu yang bisa dibicarakan sembarangan. Anak-anak tetap dilarang bermain dekat sana. Dan orang-orang mulai menjaga jarak lebih jauh. Tidak hanya dari sawah, tapi dari keluarga Pak Mulyo. Aura rumah itu terasa berat. Bahkan ayam dan kucing pun enggan mendekat. Bu Retno kini lebih sering berdoa di kamar. Hatinya hancur, tapi ia tak tahu bagaimana harus menyelamatkan suaminya. Ia tahu, setiap musim akan menuntut satu nyawa. Dan ia tahu, suatu saat nanti, mereka tidak hanya akan menuntut darah dari luar, tapi mungkin dari dalam rumah sendiri, Pak. Mulyo tetap bekerja seperti biasa, tapi matanya makin kosong, senyumnya makin kaku. Ia telah melewati garis yang tak bisa ia putar balik. Dan setiap kali ia menatap jerami yang tertumpuk rapi di lumbung, ia tahu warna itu tak akan pernah benar-benar kuning. Ada merah yang tersembunyi, ada suara yang terperangkap, dan ada nyawa yang terus merintih meminta dibebaskan. Dan musim tanam berikutnya sudah mulai mendekat. Musim panen akhirnya datang. Langit bersih tanpa awan, dan sinar matahari menyinari hamparan padi yang menguning sempurna. Sawah Pak Mulyo menjadi yang paling dulu dipanen. Daun-daunnya tegak, bulir-bulir padinya besar, mengilap seperti beras berkualitas tinggi. Warga yang lewat hanya bisa menoleh dengan kagum, tapi juga dibarengi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Tak ada yang mau membantu memanen sawah itu. Bahkan buruh tani yang biasa bekerja di sana pun satu persatu menolak. Mereka bilang ada yang aneh dengan tanahnya, seperti lembab, bau amis, dan kadang seperti bergerak sendiri saat diinjak. Pak Mulyo memanen sendiri dibantu dua orang luar. Desa yang ia sewa diam-diam. Dua pemuda itu terlihat kuat dan tidak banyak tanya. Mereka datang pagi hari dan langsung bekerja sampai sore. Tapi baru hari ketiga, satu dari mereka menghilang. Namanya Bima. Ia terakhir terlihat sedang menumpuk jerami di tepi lumbung, tapi tak pernah kembali ke penginapan malam itu. Temannya Dani panik dan melapor ke Pak Mulyo, tapi seperti biasa, Pak Mulyo hanya menjawab pendek, "Mungkin pulang diam-diam." Dani tidak percaya. Ia lalu mengajak beberapa warga mencarinya di sekitar sawah. Pencarian berlangsung hingga sore hari, tapi tidak ada hasil. Anehnya, anjing pelacak yang dibawa Pak RT justru menggonggong keras di depan lumbung padi Pak Mulyo. Anjing itu terus menggali tanah dengan cakarnya, menggonggong ke arah pintu lumbung yang terkunci. Ketika salah satu warga mencoba membuka paksa, Pak Mulyo datang dan melarang dengan suara tinggi. Ia bilang itu tempat penyimpanan pribadi dan tidak boleh dimasuki orang sembarangan. Malamnya, suara aneh kembali terdengar dari arah lumbung. Suara gesekan jerami, kadang seperti seseorang mengerang pelan. Lalu bau anyir tercium terbawa angin, seperti darah yang mengendap lama di lantai kayu. Bu Retno tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia mulai mendengar suara-suara dari dinding kamarnya, suara langkah pelan, ketukan halus, dan bisikan yang menyebut nama Lilis berulang-ulang. Kadang terdengar juga suara lelaki tua menangis di pojok dapur. Padahal, tak ada siapa-siapa di sana. Lilis, yang sudah mulai sembuh, kini justru sering melamun. Ia duduk di teras berjam-jam, menatap sawah, dan kadang bergumam sendiri. Pernah sekali waktu ia bilang pada ibunya bahwa ada seseorang yang berdiri di atas jerami,
memanggil-manggil dengan tangan penuh darah. Bu Retno langsung memeluk anaknya. Donman, ia tahu tumbal sudah diberikan. Tapi kenapa teror belum juga berhenti? Puncaknya terjadi 3 hari setelah Bima menghilang. Dani ditemukan meninggal di kamar penginapannya. Tubuhnya membiru, mulutnya terbuka, dan tangannya mencengkeram tikar dengan kuat. Tidak ada luka, tidak ada jejak kekerasan, tapi matanya melotot seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sebelum mati, polisi datang, tapi seperti biasa, hanya mencatat sebagai kematian mendadak. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut, dan warga desa pun tidak berani bertanya banyak. Setelah itu, sawah Pak Mulyo kembali kosong. Panen selesai, lumbung penuh, tapi suasana rumahnya justru semakin mencekam. Jerami yang ditumpuk rapi di belakang rumah tiba-tiba berubah warna. Dari kuning keemasan, berubah menjadi kecoklatan, lalu kemerahan seperti basah oleh darah. Beberapa tumpukan bahkan mengeluarkan cairan aneh seperti lendir, berbau busuk, dan menarik lalat dalam jumlah banyak. Bu Retno sempat meminta suaminya membakar sebagian jerami itu. Tapi Pak Mulyo hanya menggeleng. Kalau dibakar, mereka marah. Jawabnya pelan. Suatu malam, Lilis mendadak terbangun sambil berteriak. Ia berlari keluar rumah, berteriak-teriak bahwa ada yang memanggil dari tumpukan jerami. Pak Mulyo mengejar, tapi terlambat. Lilis sudah berdiri di tengah tumpukan jerami, tubuhnya gemetar, dan tangannya menunjuk ke bawah. Ada tangan, ya, ada tangan keluar dari jerami. Dia minta tolong. Saat Pak Mulyo mendekat, jerami tampak biasa saja. Tidak ada tangan, tidak ada gerakan. Tapi tanah di bawahnya terasa hangat, seperti baru saja dipakai membakar sesuatu. Dan di antara jerami itu, ada bercak darah kecil yang mulai mengering. Warga mulai mengeluh. Beberapa orang yang tinggal di sekitar rumah Pak Mulyo mengaku sering mimpi buruk. Ada yang bermimpi ditarik ke dalam sawah oleh sosok hitam. Ada yang mendengar gamelan Jawa di tengah malam. Dan ada pula yang melihat bayangan berjalan di atas jerami saat mereka mengintip dari jendela. Bahkan binatang peliharaan pun mulai bertingkah. Ayam-ayam tidak mau bertelur, kambing menolak makan, dan kucing peliharaan hilang satu persatu. Di tengah semua itu, Pak Mulyo tetap berusaha bersikap tenang. Ia tetap ke lumbung setiap malam, membawa sesajen, kemenyan, dan kadang sesuatu dalam kantong kain hitam. Bu Retno tahu itu bukan sembarang benda. Ia tahu suaminya telah kembali melakukan ritual. Tapi kali ini, seolah semuanya sia-sia. Silsaj tak lagi menenangkan tanah, dan jerami tak lagi menyembunyikan rahasia dengan baik. Suatu malam, suara tangis terdengar dari lumbung. Tangis panjang dan dalam, seperti rintihan orang yang sangat menderita. Beberapa warga yang rumahnya cukup dekat mendengarnya jelas. Mereka tak bisa tidur malam itu. Dan keesokan paginya, di atas tumpukan jerami, ditemukan bercak darah segar masih merah, masih basah. Tak ada yang tahu darah siapa. Tak ada tubuh, tak ada bekas perkelahian. Tapi itu cukup untuk membuat warga percaya bahwa tanah itu sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Beberapa orang mulai bicara untuk membongkar sawah Pak Mulyo, membakar jerami, atau bahkan mengusir keluarganya. Tapi semua masih bisik-bisik. Tak ada yang berani terang-terangan, karena mereka tahu melawan sesuatu yang tak terlihat bisa berujung. Petaka, Pak Mulyo sendiri kini tampak semakin ranta. Pundaknya membungkuk, rambutnya beruban semua dalam waktu singkat, dan tatapannya kosong. Ia jarang bicara. Ia lebih sering duduk di bangku kecil di depan lumbung, menatap tumpukan jerami yang mulai menghitam dan dikerubungi lalat. Ia tahu darah sudah tumpah, tapi entah kenapa mereka masih lapar. Dan Lilis kembali sakit malam itu. Angin malam terasa lebih kering dari biasanya. Udara dingin menusuk seperti jaram-jaram kecil yang menempel di kulit. Langit pekat, tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah yang baru saja selesai dipanen. Tumpukan jerami masih berdiri di beberapa sudut. Sebagian sudah menghitam dan mulai membusuk. Lalat berterbangan di atasnya, tapi anehnya tidak ada bau busuk. Yang ada justru bau darah, bau amis yang menusuk hidung dan seperti tidak bisa diusir. Di dalam rumah Pak Mulyo, ketegangan sudah mencapai batasnya. Lilis kembali terbaring lemah. Tubuhnya panas, tapi bukan demam biasa. Di dadanya muncul bercak biru kehitaman, seperti bekas dicengkeram tangan yang sangat kuat. Matanya terus bergerak, meski tertutup, dan bibirnya bergetar menyebut satu nama berulang kali, Kirman. Bu Retno hanya bisa menangis. Ia sudah habis doa, habis harap. Di kamarnya tergantung belasan kertas doa dan raja yang ia minta dari berbagai tempat. Tapi tak ada satupun yang bisa melindungi mereka. Rumah itu kini seperti sedang menunggu sesuatu, atau lebih tepatnya, sedang dikepung oleh sesuatu yang tak terlihat. Dindingnya berderak pelan,
Genteng seperti diketuk dari luar, dan udara dalam rumah jadi pengap, seperti tak ada ruang untuk bernapas. Pak Mulyo berdiri di depan pintu, menatap ke arah tumpukan jerami di sisi lumbung. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena tak tidur berhari-hari. Ia tahu waktunya hampir habis. Tumbal sudah diberikan, bahkan lebih dari satu. Tapi kenapa semuanya belum selesai? Kenapa justru sekarang yang datang bukan ketenangan, tapi teror yang makin menggila? Tiba-tiba, suara tangisan pelan terdengar dari arah jerami. Suara itu lirih, seperti suara anak kecil yang tersesat. Bu Retno yang sedang di ruang tengah langsung menoleh. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia mengenali suara itu. Suara itu pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Suara anak tetangganya yang hilang di sawah dan tak pernah ditemukan. Padahal saat itu masih kecil. Dan sekarang, suaranya kembali terdengar dari balik tumpukan jerami. Pak Mulyo melangkah pelan. Keluar Rama langkahnya berat, seperti diseret. Di tangannya ada obor kecil, satu-satunya cahaya di tengah malam gulita. Saat ia mendekat, jerami itu mulai bergerak sendiri, seperti ada yang merayap dari dalamnya. Menggeliat pelan, lalu muncul. Sebuah tanggen tangan itu kurus, kering, dan berdarah. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya retak dan penuh tanah. Tangan itu mirobe-raba permukaan jerami, seperti mencari sesuatu. Lalu muncul kepala. Wajahnya busuk, matanya bolong, tapi mulutnya masih bisa berkata, "Pak, saya belum waktunya, Pak." "Kenapa saya?" Pak Mulyo mundur dengan mata membelalak. Tapi belum sempat ia lari, muncul lagi satu sosok dari tumpukan lain. Kali ini tubuhnya lebih besar, wajahnya lebih jelas Bima, buruh tani yang menghilang. Tubuhnya sudah membusuk, kulitnya mengelupas, dan dari perutnya mengalir darah hitam pekat. Ia berjalan pelan, menatap Pak Mulyo sambil berkata lirih, "Saya mau pulang, Pak. Saya cuma mau kerja. Kenapa saya dibuang?" Lalu jerami lainnya mulai bergerak satu demi satu. Suara lirih berubah jadi rintihan. Rintihan berubah jadi tangisan. Tangisan berubah jadi jeritan. Dalam hitungan detik, halaman rumah Pak Mulyo dikelilingi oleh sosok-sosok yang muncul dari dalam tumpukan jerami. Wajah-wajah mereka dipenuhi luka, matanya kosong, tapi mulut mereka semua menyebut satu nama, Pak Mulyo. Bu Retno yang melihat dari balik jendela langsung menjerit, tapi jeritannya tertelan oleh suara angin yang mendadak mengaum keras. Lampu rumah mati. Lilis kembali menggeliat di tempat tidurnya. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Suara itu dalam, berat, dan bergema seperti suara banyak orang dalam satu tubuh. "Kau hutang banyak, Mulyo. Waktumu habis." Pak Mulyo jatuh terduduk. Ia menggenggam tanah. Mulutnya membaca doa yang tak selesai. Sosok-sosok itu makin dekat, makinnya bukan hanya bayangan, tapi benar-benar berdaging, berdarah, dan membawa aroma kematian. Salah satunya menunjuk ke arah rumah, yang lain menunjuk ke arah lumbung, dan yang terakhir yang tertinggi, paling gelap, dengan mata merah, menyala berdiri di atas tumpukan jerami sambil mengangkat kedua tangannya. Tanah mulai bergetar pelan. Dari bawah lumbung terdengar suara gemuruh, seolah sesuatu dari bawah tanah ingin keluar. Lumbung berderak, pintunya terbuka sendiri, dan dari dalamnya keluar kabut hitam yang menyelimuti jerami. Sosok-sosok itu masuk ke dalam kabut. "Curtain." Terdengar dari dalam sana jeritan laki-laki, lalu suara tawa, lalu hening. Keesokan paginya, rumah Pak Mulyo sepi. Warga datang karena mencium bau busuk yang menyengat sejak subuh. Mereka menemukan pintu rumah terbuka, lampu pecah, dan perabot. Lilis ditemukan pingsan di kamarnya. Bu Retno ditemukan duduk kaku di sudut ruang tamu. Matanya terbuka lebar tak berkedip, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dihapus dari ingatan. Tapi Pak Mulyo tidak ditemukan dimanapun. Di halaman belakang, semua tumpukan jerami lenyap. Yang tersisa hanyalah bekas lingkaran tanah gosong dan bercak darah mengering yang membentuk jejak kaki menuju sawah. Sejak kejadian malam itu, keluarga Pak Mulyo tak lagi terlihat seperti keluarga biasa. Rumah mereka sepi. Tak ada lagi suara ayam, tak ada suara orang memanggil dari halaman, dan yang paling terasa, tak ada lagi aroma padi yang biasanya menguar tiap pagi. Orang-orang desa mulai menjauh. Tidak ada yang berani lewat depan rumah itu. Bahkan sekadar melirik pun mereka enggan. Beberapa mengatakan rumah itu sudah diambil oleh makhluk dari sawah. Beberapa yang lain menyebut Pak Mulyo sudah dibajak oleh para tumbalnya sendiri. Bu Retno tak pernah keluar rumah lagi. Ia hanya duduk di kursi tua dekat jendela, memandangi sawah yang kini penuh ilalang. Wajahnya datar, pandangannya kosong. Kadang ia menangis pelan tanpa alasan. Kadang tertawa kecil sendirian. Warga bilang pikirannya sudah tidak waras. Tapi ada yang percaya, ia masih sadar, hanya terlalu takut untuk bicara. Ada rahasia besar yang membekap mulutnya. Rahasia yang bahkan tak berani ia bisikan ke siapapun.
Lilis perlahan mulai pulih. Tapi bukan seperti dulu, ia kini lebih pendiam, jarang bicara, dan selalu membawa kain batik lusuh yang ia peluk kemana-mana. Katanya, itu milik almarhum neneknya. Tapi anehnya, kain itu penuh bercak merah yang tidak bisa dicuci. Saat ditanya, ia hanya menjawab lirih, "Ini sisa panen terakhir Bapak." Pak Mulyo benar-benar menghilang. Polisi sudah mencari kemana-mana, bahkan menyisir pinggiran sungai dan sawah. Tapi tak ditemukan apa-apa. Tidak ada jejak kaki, tidak ada pakaian, bahkan tidak ada bau jenazah. Hanya satu hal yang ditemukan di tengah sawah. Topi caping tua milik Pak Mulyo, tergantung di atas sebatang kayu yang tertancap sendiri di tengga-tengga ilalang. Kayu itu besar, kokoh, dan menghitam seperti bekas terbakar. Tak ada yang berani menyentuhnya suatu malam. Mbah Wiryo datang ke rumah Pak Mulyo. Ia membawa kendi tanah liat dan kemenyan. Duduk di tengah halaman, ia mulai membakar dupa dan membaca mantra-mantra Jawa kuno. Bu Retno mengintip dari balik jendela, tapi tidak keluar. Mbah Wiryo bicara sendiri, sesekali menunduk, lalu menancapkan pisau kecil ke tanah. Setelah hampir 1 jam, ia berdiri, menatap ke arah sawah, dan berkata lirih, "Tanah ini sudah dipenuhi janji darah. Yang datang bukan hanya tumbal tapi penjaganya sendiri sudah bangkit, dan dia belum kenyang." Esoknya, Mbah Wiryo pergi dari desa. Ada yang bilang ia muntah darah malam sebelum pergi. Ada juga yang bilang ia dibisiki oleh makhluk tinggi besar dari tengah sawah. Apapun itu, sejak kepergiannya, keadaan jadi lebih buruk. Tiap malam, suara gamelan kembali terdengar. Tapi bukan dari sawah, dari dalam lumbung. Padahal, lumbung itu sudah khas jerami tak lagi ada. Hanya papan kayu tua yang retak dan penuh bekas goresan. Tapi suara gamelan tetap terdengar. Pelan sekali. Seperti dipukul oleh tangan tak kasat mata. Diiringi dengan suara orang menari langkah kaki menirit-nirit di atas tanah. Lilis mulai bicara lagi. Tapi hanya dalam bentuk nyanyian. Lagu-lagu Jawa lama, tapi liriknya berubah. Tentang padi yang tumbuh dari darah. Tentang petani yang menjual jiwanya. Dan tentang panen terakhir yang tak boleh gagal. Ia menyanyikannya tiap malam, duduk di depan rumah, menghadap ke arah sawah yang kini mulai ditumbuhi rumput liar. Sampai akhirnya, suatu malam, seseorang dari luar desa datang. Seorang lelaki parubaya, mengenakan baju hitam, celana gombrong, dan membawa tas anyaman. Ia bilang ia ingin membeli sawah Pak Mulyo. Ia tidak takut seriti-serita orang desa, katanya. Semua itu cuma bualan. Ia tertawa saat melihat warga melarangnya. "Masuk, tanah itu subur bro. Cuma butuh orang yang berani. Gue bakal bikin pabrik di situ. Panen bisa pakai mesin. Nggak usah percaya tahayul." Malam itu, ia masuk ke rumah Pak Mulyo. Entah bagaimana, Bu Retno menerima tamu itu. Lilis diam saja, masih duduk memeluk kainnya. Lelaki itu menandatangani surat jual beli yang ia bawa sendiri. Ia bilang akan datang besok pagi membawa truk dan alat berat. Ia yakin bisa mengubah tanah itu jadi ladang emas. Tapi pagi tak pernah datang untuknya. Warga menemukannya esok harinya tergeletak di tengah sawah. Tubuh Nia Yuta, tapi matanya bolong. Kepalanya menengadah, mulutnya terbuka, dan di atas lidahnya diletakkan 1 biji padi merah. Seolah ada yang menanamkannya dari dalam dan di belakang tubuhnya. Tanah sawah mulai retak, seperti terbelah perlahan. Dari retakan itu muncul akar-akar hitam seperti tangan. Mereka bergerak-gerak, menjulur ke permukaan, menari-nari pelan di bawah matahari pagi. Semua yang melihat langsung lari terbirit-birit, termasuk polisi. Tanah itu kini jadi wilayah terlarang. Tak ada yang berani lewat, bahkan sekadar mendekat pun tidak. Warga menamainya ladang arwah. Dulu padi tumbuh subur dari darah. Kini, darah itu tumbuh menjadi makhluk lain. Bu Retno tak pernah keluar lagi. Tapi suara nyanyian Lilis kadang masih terdengar pelan, berulang-ulang. Mengisahkan dosa-dosa yang ditanam dan panen terakhir yang sudah diambil. Dan jika kau berdiri cukup lama di ujung pematang, saat senja turun dan angin mulai berdesir, kau bisa mendengar suara Pak Mulyo memanggil. Dari tengah ilalang, masih ada yang belum kubayar. Satu lagi saja. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.